Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini setelah lama saya nggak bikin video, akhirnya saya bikin video lagi. Jadi sudah berapa lama ya, sejak Euro final itu aku sudah nggak bikin video lagi. Jadi sempat live streaming cuma ya nggak lama, sama bikin short. Tapi kali ini saya bikin video full lagi. Kenapa? Karena timnas kita barusan juara Piala AFF U19. Ini adalah pencapaian yang patut kita syukuri untuk pemain-pemain muda kita, untuk timnas U19, maksudnya pemain-pemain di 19 tahun ke bawah, dan juga bagi Coach Indra Safri yang sudah memimpin tim ini untuk menuju gelar juara. Itu adalah pencapaian yang bagus. Jadi di video ini saya akan analisa dari awal babak grup sampai akhir. Nah semua sih aku tonton, maksudnya dari babak grup sampai final itu gak semua pertandingan aku tonton. Ada beberapa yang aku nonton highlightnya doang karena gak sempat nonton live, tapi ada beberapa yang nonton live. Salah satunya final, dan waktu itu sempat juga nonton semifinal dan final itu aku nonton live. Sisanya grupnya ada beberapa yang itu, maksudnya nonton highlightnya. Jadi kita mulai dulu dari babak grup. Bentar. Di babak grup itu istilahnya apa namanya, Indonesia tergabung dalam grup muda ya, tanda kutip, karena rata-rata kekuatannya di bawah Indonesia, yaitu Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Dan itu terbukti di awal ketika kita mampu membantai Filipina 6-0. Ini juga menunjukkan seberapa parahnya di Filipina ini. Jadi pemain mudanya betul-betul perlu dibina lebih karena dibantai sama Indonesia habis-habisan. Padahal timnas seniornya tanda kutip cuma dikalahkan 2-0, tapi di babak di U19 6-0. Dan juga ini adalah debut awal bagi itu ya, Jens Raven, pemain naturalisasi, dan dia langsung cetak gol di laga debutnya. Awal debut yang bagus. Sama ada beberapa juga pemain naturalisasi kayak Welber Jardim, siapa lagi ya, aku lupa siapa lagi, seingatku dua itu sih. Kemudian kita menuju ke Kamboja, Indonesia, masih babak grup. Ini apa ya, harusnya tim ini kita bantai kayak Filipina 6-0 atau bahkan 10-0. Tapi kenyataannya, nah ini mulai menunjukkan kelemahan Indonesia. Di babak pertama kita itu diimbangi loh sama Kamboja 0-0. Pertanyaannya, how the hell kita diimbangi lawan Kamboja? Harusnya di babak pertama kita sudah cetak gol. Tapi tahu golnya menit ke berapa? 70. Itu lewat heading Agena gol, dan gol kedua dua-duanya lewat bola mati. Open play berarti Indonesia masih di sini masih nggak bagus ya, kurang bagus. Dan Kamboja berapa kali mematikan gerakan kita. Sebenarnya kita dapat peluang juga, tapi ya tendangannya ya masih off target apa gitu. Jadi ya lawan Kamboja ini menurutku diantara semua paling jelek lawan Kamboja. Oke, kedua, tapi kita masih menang, but we still win. Karena ya Kamboja is Kamboja. Siapa apapun yang masih Kamboja di bawah Indonesia gitu. Oh ya, tadi di babak awal di grup juga ada kejutan ya. Tetap saya bahas nanti aja. Saya bahas Indonesia dulu aja. Sorry. Jadi kita bahas Indonesia sekarang lawan Timor Leste di match day ketiga babak grup. Apa itu? Ya, Indonesia lawan Kamboja itu menunjukkan kelemahan kita, yaitu efektivitas serangan. Nah, di sini beda lagi. Indonesia bisa mencetak gol seperti biasa. Bahkan cetak 6 gol. Tetapinya kita kebobolan 2 gol. Ini sekaligus pertama kalinya kita kebobolan ya di babak match ketiga. Entah mungkin karena kita sudah lolos atau apa, karena kita sudah 2 kali kemenangan jadi kita sudah pasti lolos. Mungkin pemainnya agak mulai temponya mulai mereda. Jadi Indonesia dapat penalti. Gol Timor Leste pertama dari penalti. Gol kedua itu dari ya deflect lah. Kalau nggak salah Donitra atau siapa itu backnya itu. Ya kita oke cetak 6 gol bagus, cuma ya lawan Timor Leste harusnya kita nggak kebobolan. Harusnya di babak grup kita nggak kebobolan sama sekali, tapi ya kadang-kadang kebobolan gol yang unik lah tanda kutip. Jadi aku ucapkan selamat juga buat Timor Leste berhasil membobol gawang kita juga, yang tidak mampu dilakukan oleh Filipina sama Kamboja. Dan di grup itu pertama pas Indonesia 9 poin, kedua Kamboja yaitu dengan 3 poin,
3 Timur Leste dengan 3 poin, dan keempat Filipina dengan 3 poin. Jadi ya Kamboja, Timur Leste, sama Filipina itu satu level. Ya jadi ya kita nggak bisa kalah lawan tim kayak begini. Dan tiga-tiganya saling mengalahkan. Jadi Kamboja pernah kalah lawan siapa itu? Benar ya. Kamboja kalah lawan Timur Leste, kemudian Timur Leste kalah sama Filipina, dan Filipina kalah sama Kamboja. Tapi yang pasti tiga-tiganya kalah sama Indonesia. Ya ada beberapa kejutan juga di babak grup ya. Seperti misalnya Malaysia pembantai Brunei. Sebenarnya kalau lawannya Brunei sudah pasti Brunei kalah sih memang di awal atas kertas. Cuma aku nggak nyangka skornya bisa 11-0. Jadi Malaysia U19 ini memang patut diperhitungkan. 11-0. Gila. 2 digit. Literally Brunei diopo-opo nggak dapat kesempatan sama sekali untuk melakukan serangan. Gila. Dan dia Brunei di babak di laga kedua nggak ada perkembangan lah, cuma kalah 6-0 lawan Thailand. Tapi tetap dibantai, jadi selesai Brunei di laga kedua. Kemudian ya Australia ikut ya, jadi Australia ini di kelompok umur dia ikut AFF ya. Bagi yang belum tahu, mungkin sejak berapa tahun yang lalu sudah ikut, cuma ya di senior mereka masih ya belum ikut, jadi masih karena kutip kompetisi Asia aja, nggak ikut AFF. Katanya ada wacana sih nanti yang Australia yang tim senior mau ikut AFF juga, tapi kalau kayak gitu mati kita Indonesia. Tambah kecil peluang untuk juara Piala AFF. Walaupun kita nggak terlalu mementingkan Piala AFF, tapi ya kalau bisa ya kita mungkin kalau bisa juara cincang piala, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, tambah pengalaman untuk main lokal untuk timnas senior. Kemudian juga kejutan lainnya, sebentar ya, kejutan lainnya sebenarnya gak banyak sih. Ya Australia mulus 2 kali 6 gol. Gila ya. Cuma mungkin lawan Myanmar 1-0 ya, mungkin karena sudah pasti lolos ke Indonesia. Jadi sempurna ya, Australia sama Indonesia sempurna 9 poin. Jadi selain Indonesia, kita lihat juga siapa lagi yang sempurna. Grup C, Malaysia. Ya. Malaysia is Malaysia. Sama Thailand itu seri ternyata, jadi peringkat 1 sama 2 sama, cuma Malaysia peringkat pertama, Thailand peringkat 2. Ini mungkin jadi gini ya, ini kan langsung semifinal, jadi aku agak bingung gimana cara ngambil timnya. Yang pasti juara aku pasti lolos, cuma ini kan cuma 4, jadi mungkin ambil peringkat 2 terbaik. Kamboja 4 poin, 3 poin, Vietnam 4 poin, ini peringkat 2 ya, dan Thailand 7 poin. Jadi yang lolos ke semifinal adalah Thailand, karena Thailand dibanding Kamboja sama Vietnam poinnya lebih baik dan paling bagus di antara 3, peringkat 2 terbaik. Jadi Thailand yang masuk peringkat 2 terbaik. Jadi semifinal itu semifinal mulai itu aku lupa, Indonesia, Australia, Malaysia, dan Thailand. Ya ini tim tanda kutip tim besar semua. Syukurnya kita dapatnya Malaysia. Ya tapi Malaysia juga nggak bisa dianggap remeh ya, proses ngalahin Brunei 11-0. Jadi kita ini Malaysia cukup kuat. Dan satunya cukup seru juga, Australia lawan Thailand. Wah itu big match itu. Dalam arti puji Tuhan kita nggak ketemu Thailand ya, sama mesti nggak ketemu Australia di semifinal. Nah sekarang ke semifinal. Semifinal ini ya bahas mana dulu ya? Mungkin Australia lawan Thailand dulu aja. Kita mungkin ya sebagian besar orang Indonesia pikir Australia bakal lolos. Tapi kan ini ingat, ini kelompok umur. Jadi kelompok umur bedanya sama tim senior apa? Kalau tim senior Australia itu banyakan sudah main di liga top Eropa kayak Inggris, Spanyol apa dan lain-lain. Sedangkan di ini U19 itu kebanyakan pemain lokal. Dan terbukti ya perbedaan gapnya antara tim senior sama tim juniornya cukup jauh. Ya sebenarnya mereka dapat peluang sih, tapi ya kasihan satu blunder itu menentukan sekali. Dan Thailand dapat tanda kutip gol hoki lah, gol betul-betul literally jatuh dari langit, jatuh dari planet lah atau apa. Bayangin, jadi Thailand nggak perlu melakukan apa-apa. Pemain Australia itu melakukan kesalahan. Jadi pemain Australia backnya itu back pass ke kiper.
kipernya nggak tahu ini mabuk lem atau apa itu, betul-betul blunder. Dia tugasnya tuh cuma untuk isi bola, dan bola itu nggak terlalu keras. Ternyata bolanya itu lewat di kakinya dan gol. Jadi kayak gol ya, seneng. Dan Australia kayak ini mungkin nanti kipernya di halftime ini dimaki-maki nih sama pelatihnya. Kok bisa lo kamu melakukan kesalahan sebodoh itu loh. Dan kesannya costly ya. Tapi aku heran juga kenapa Australia nggak bisa cetak gol. Apalagi kalau nggak salah sekitar menit 60 atau 70 itu Thailand main dengan 10 pemain. Jadi Australia itu literally have a chance. Tapi ya kena tiang apa gitu. Jadi seakan-akan kayak Australia emang tanda kutip nggak diizinkan Tuhan tuh lolos ke final. Gitu, karena kalau di final ketemu Indonesia. Jadi yang lolos ke final Thailand. Dan ini kejutan ya. Ya kita pikir kita Australia. Jadi Australia nanti masuk ke perebutan tempat ketiga melawan yang kalah antara Indonesia lawan Malaysia, dan Thailand akan melawan ya Indonesia atau Malaysia. Jadi sekarang Indonesia lawan Malaysia. Di sini kita juga Malaysia itu beri perlawanan ketat ke kita dan kita susah mencetak gol. Babak pertama nggak ada gol sama sekali, 0-0. Babak kedua baru mulai gol, dan golnya itu ya jatuh dari langit juga. Jadi literally 2 gol di semifinal ini jatuh dari langit semua. Sebenarnya kan ditendang dari sisi kanan, aku lupa siapa yang nendang tuh, Kaviator atau siapa itu, atau Raven bola. Tapi dia tendang kena tiang di sisi kanan, habis itu kena back belakangnya kipernya Malaysia dan gol. Itu kurang gol jatuh dari langit apa itu. Jadi ya pemain Malaysia kaget, loh kenapa tubuh saya gol, langsung setia ya. Tapi ya gol is a goal ya, selamat buat Indonesia lolos. Ya sebenarnya ini imbang sih, cuma ya tanda kutip di 2 match ini keberuntungan lah yang bikin Indonesia sama Thailand lolos ke final. Sedangkan Australia harus lawan Malaysia. Kalau aku bilang ini 4 tim ini sama-sama seimbang, makanya golnya kan tanda kutip keberuntungan semua. Nah, sekarang kita bahas dulu babak ketiga, third place istilahnya. Jadi ini tanda kutip bonus lah. Jadi selain Indonesia saya juga membahas tentang Australia Malaysia ini. Sebentar ya. Oke. Jadi Australia Malaysia di awal ternyata Malaysia menyerang dulu ya. Malaysia ambil inisiatif menyerang tapi gagal. Yang aku kagum adalah masa si kipernya Australia itu berani maju di depan. Pas Malaysia counter, kipernya maju sampai tengah lapangan. Kalau di luar kotak penalti itu kiper nggak boleh pakai tangan. Jadi itu terlalu beresiko dan dia berani ambil resiko. Hebat juga kipernya Australia ini. Kemudian siapa cetak gol dulu ya? Oh, Australia cetak gol dulu. Tapi ya ini Australia emang nggak tahu ya, diberi amplop atau apa, melakukan kesalahan yang fatal lagi. Jadi gol tanda kutip bunuh diri. Jadi ya sebenarnya Australia kalau nggak ini mungkin aja bisa juara AFF, tapi ya karena berkat kesalahan mereka sendiri jadinya cuma berkat 3 besar, 1 sama, dan akhirnya terpasang 1 penalti. Sebenarnya bisa dituntaskan dalam waktu lama kalau pemain Australia nggak melakukan kesalahan. Tapi ya harus diakui Malaysia pun fight. Jadi ini hasil imbang layak lah. Dan masuk adu penalti hampir semua berhasil kecuali 1 penendang ketiga dan gila. Kipernya Australia itu berhasil nahan. Padahal tuh bolanya itu ke kiri atas. Kipernya itu wes diving ke bawah, tapi 1 tangannya dia di atas. Dan itu nyaman. Itu save yang luar biasa. Oleh kiper muda Australia ini gila. Dan itu sangat menentukan karena 5 penendang Australia jago, maksudnya gol semua Pak. Dan katanya mungkin itu sudah dilatih atau apa. Jadi ya istilahnya apa namanya, aku lupa namanya apa lagi. Australia layak dapat juara 3. Mereka mempersiapkan diri dengan baik, akhirnya bisa menang gitu. Selamat buat peringkat 3-nya Australia. Dan kita sekarang menuju ke final. Nah, sekarang final Thailand lawan Indonesia, inilah yang ditunggu-tunggu orang. Ini bahkan orang yang biasanya mungkin tidak nonton dari awal mulai nonton, dan ya pasti full. Oh iya, aku lupa satu hal. Timnas sekarang di AFF sekarang tuan rumahnya Indonesia ya, dan tahu timnasnya digelar di mana? Di Gelora Bung Tomo di Surabaya.
Ya mungkin karena di sana dipakai konser atau apa gitu di GBK, atau mungkin memperbaiki rumput jadi ya dipakai di Surabaya. Dan Surabaya tuh lapangan cukup bagus ya, jadi rumputnya rapi, terang, jadi bagus juga infrastrukturnya Gelora Bung Tomo ini. Jadi mungkin bisa alternatif kalau misalnya nanti GBK enggak, itu nanti bisa alternatif untuk kualifikasi Piala Dunia mungkin. Dan rasanya emang nanti bakal dipakai karena nanti September kalau nggak salah ada, ternyata paus datang ke Indonesia. Bukan hewan paus ya, tapi paus yang agama itu. Oke, jadi ya back to the topic. Talent lawan Indonesia ini ya penentuan. Jadi yang penting di sini adalah mental. Dan kita dapat advantage karena di menit 12, 13 kita sudah cetak gol lewat gol Jens Reven. Itu berkat bola mati itu dari asisnya si Kadek Ara. Jadi ini kerjasama dan ini bagus. Jens Reven sudah cetak 4 gol sejak ini. Jadi dia memang mesin gol. Tapi Thailand ini bahaya. Jadi Thailand ini berkali-kali menyerang tapi kena tiang apa. Jadi babak pertama 1-0. Babak kedua ya sorry to say, Thailand lebih mendominasi. Kita literally main bertahan. Jadi kita dia dapat peluang cuma gagal ya, tendangan jumpa fans siapa. Tapi Thailand lebih menyerang. Thailand berusaha untuk cetak gol tapi gagal. Diselamatkan kiper apa kayak. Dan aku kagum sama itu ya, Kadek Ara juga, dia berapa kali selain kasih assist, dia juga berapa kali ya ambil tackle penting, intercept penting. Jadi dia mampu tackle zona lah istilahnya, menjaga zona. Jadi pemain Thailand apa crossing, dia tackle, dia tahu pemain Thailand bakal crossing saja di tackle. Posisinya itu bagus Kadek Ara ini. Dan juga apa itu pertahanannya solid. Wah, yang jadi masalah memang cuma penyerangnya ya seperti biasa ya, kurang efektif, cuma dibantu sama pertahanannya solid, ditambah kipernya itu percaya diri. Jadi kalau nggak salah melakukan beberapa save juga. Jadi syukur nggak melakukan blunder sama sekali, kipernya solid. Donitri Pamungkas itu juga kaptennya bagus. Jadi saat dia harus buang bola, dia buang bola. Maksudnya dia nggak main skill apa, nggak pamer skill nggak apa, tapi dia melakukan hal yang ya kalau emang hal yang penting aja. Jadi misalnya kalau bola di kakinya dia, kalau emang dia harus buang bola, dia buang bola. Dan juga dia mampu memimpin rekan-rekannya dengan baik, dan dia mampu organisasi pertahanan. Jadi dia emang kapten yang bagus, Donitri Pamungkas ini. Dan juga Welber Jardim ya oke. Kemudian akan kakak ya oke, berapa kali cetak gol juga, tapi memang ini pemain masih banyak yang harus dibenahi karena masih muda juga, tapi tidak apa-apa, masih bisa berkembang ya. Dan overall bagus sih, menang 1-0 dan akhirnya timnas kita jadi juara. Dan yang lebih senang adalah akhirnya timnas kita bisa menang di kandang sendiri di Indonesia. Sebelumnya hampir di 2010 tapi gagal karena kalah lawan Malaysia. Ya walaupun kelompok ini beda dengan kelompok umur, tapi gak apa-apa. Ada keserian sendiri lah, kesenangan sendiri karena kita bisa berhasil menang di kandang sendiri. Pas kita jadi tuan rumah di Surabaya lagi, di kota kelahiran dia. Aku sangat senang sih, aku bersyukur. Kita emang gak target juara, tapi kalau dapat juara itu puji Tuhan. Ini berarti performance yang bagus bagi anak-anak muda Indonesia lah. Dan bagi Coach Indra Safri juga, spesialis AFF, spesialis Asia Tenggara lah kalau tak bilang. Dan juga apa itu, Jens Reven naturalisasi terbukti, dia cetak 4 gol apa. Depannya pemain bagus lah. Ya kalau menurut yang bagus ya Jens Reven, Kadek Arel, Donitri Pamungkas, terutama 3 itu sih. Ya mungkin habis itu akan kakak, Welber Jardim apa, Iqbal. Tapi overall rata-rata satu tim bagus. Sama kipernya, aku lupa namanya siapa lagi kipernya. Apa itu, congrats menang. Ya aku bangga sama U19 inilah istilahnya. Walaupun tanda kutip ini cuma AFF, tapi ini penting sih. Ya bukan cuma sih ya, karena kita juga ngincar AFF. Ya ini jadi trofi yang berharga lah gitu. Aku harapkan di ke depan ada tim di antara pemain ini yang dipromosi di pemain inti. Walaupun emang masih perlu dibenahi lagi, cuma ya apa, kata-kata semoga kedepannya nggak mandek sampai sini lah.
pemain timnas, tapi bisa jadi pemain inti dan tetap rendah hati dan jangan sombong karena masih muda, karena masih banyak waktu untuk berkembang. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini selama 20 menit. Mantap Indonesia. Saya bangga sama Pak Indonesia muda ini. Thank you sudah menonton.